Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi di hari Kamis 20 Agustus 2026. Mari dengan penuh sukacita siapkan hati mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Tuhan yang kami kasihi dan yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kembali memulai hari ini kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman dan bertumbuh di dalam kebenarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, bolehlah nanti kita baca fokus juga di ayat 9 dan 10. Saya membaca di ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Transformasi identitas. Transformasi identitas itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu alamatnya ditujukan kepada jemaat di Korintus, sebuah kota pelabuhan yang kaya, multikultural, tetapi terkenal dengan dekadensi moralnya. Dekadensi itu bicara tentang kemerosotan, tentang kemunduran, tentang kualitas moralnya, rendahnya kualitas moralnya. Itu bisa kita lihat di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 lebih tepatnya. Jadi Paulus menegur keras dosa immoralitas seksual serta perselisihan hukum antar anggota jemaat yang membawa perkara ke pengadilan sekuler. Jadi bukan dalam persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-6, tema diberikan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Di pasal 6 ini diceritakan bagaimana antar anggota jemaat membawa perkara mereka ke pengadilan sekuler yang seharusnya mereka menyelesaikan secara intern. Jemaat yang diberkati, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, Paulus menegur orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak adil yang bagaimana maksudnya di sini? Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang dituduri serta laki-laki yang melakukannya. Ayat 10, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu kerasnya Paulus menegur dosa mereka. Daftar dosa di ayat 9b sampai 10 yang tadi saya sudah baca. Beragam, Paulus mendaftar ragam pelanggaran moral mereka. Daftar ini bukan sebatas tindakan tunggal yang dilakukan secara tidak sengaja, melainkan menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup, menjadi pola perilaku mereka pada saat itu. Mereka melakukannya tanpa ada penyesalan. Oleh sebab itu, Paulus menegur dosa mereka. Jadi dikatakan beberapa orang, tadi saya baca di ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saya garis bawahi kata dahulu. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat krusial.
Paulus mengingatkan bahwa latar belakang dosa tersebut adalah masa lalu mereka. Jadi kalau masa lalu mereka adalah bukan identitas mereka di sekarang ini. Sebab apa? Sebab ada 3 hal penting yang Paulus sampaikan identitas sebagai orang percaya. Yang pertama dikatakan, kamu telah, di ayat 11, kamu telah dipermandikan atau kamu telah disucikan. Ini merujuk pada pembersihan moral dan spiritual mereka dari pencemaran dosa. Jadi yang sekarang mereka tidak lagi hidup di dalam kamu yang dahulu. Yang dahulu bagaimana? Yang dahulu tadi dikatakan daftar dosa yang diberikan oleh Paulus mulai dari ayat 9a sampai ayat yang ke-10. Langkah kedua Paulus katakan kamu telah dikuduskan. Artinya dipisahkan dari kebiasaan duniawi untuk menjadi milik kepunyaan Allah yang kudus. Lalu berikutnya setelah disucikan, setelah dikuduskan, sekarang dibenarkan. Dibenarkan yang dimaksud di sini adalah dinyatakan tidak bersalah di hadapan pengadilan Allah melalui iman. Sekali lagi, melalui iman. Jadi, semua ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita menunjukkan karya keselamatan di dalam Trinitas. Jemaat yang diberkati, inilah bicara tentang sebuah transformasi identitas. Identitas, mari kita berefleksi. Identitas harus mengubah perilaku. Identitasnya yang lama adalah hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kejahatan, tapi identitas baru. Jadi kita harus membuang perbuatan dosa bukan agar diselamatkan, melainkan karena kita sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Itulah identitas kita yang baru. Sekali lagi, identitas mengubah perilaku kita. Yang kedua, kutuk atas dosa. Artinya bagaimana? Anugerah bagi orang berdosa yang telah datang memohon pengampunan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diubah oleh kuasa Roh Kudus. Masa lalu yang kelam diampuni saat seseorang berada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, identitas sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus harus memiliki integritas hidup beriman. Pengakuan percaya harus sejalan seiring dengan pembaharuan karakter. Itulah yang dimaksud dengan transformasi identitas. Jadi pengakuan orang yang percaya, pengakuan kita sebagai orang yang percaya harus berjalan seiring dengan pembaruan karakter kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami agar benar-benar kami memahami bahwa Engkau telah menyucikan kami dari dosa, dari kesalahan masa lalu kami. Engkau telah membenarkan dan menguduskan kami. Berilah kami kekuatan Tuhan, untuk kami punya kekuatan tidak kompromi dalam dosa, agar kami punya kekuatan untuk melawan setiap godaan. Sebagai tanda bukti kami telah mengalami transformasi identitas. Materaikanlah firman-Mu, bahkan segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan yang menolong kami agar satu hari ini kami hidup berkenan bagi Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami. Berkati seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau memberkati mereka apapun proses yang mereka sedang alami saat ini dalam proses pemulihannya. Tuhan memberkati, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang ada di NTT. Tuhan lindungilah mereka. Saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, berilah mereka kekuatan, ketabahan, kesabaran yang luas